Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisyanti, penilik ahli muda Dinas Pendidikan Kota Cirebon, akan berbagi tata cara membuat karakter menggunakan kecerdasan buatan. Salah satu kecerdasan buatan yang saya gunakan adalah Tengr.ai atau Tengger.ai kalau saya biasa menyebutnya. Nah, teman-teman tinggal nanti teman-teman dapat mengetikkan di browser masing-masing tulisannya TNNGR.ai seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal enter. Nah, nanti teman-teman kan belum memiliki akun, nanti teman-teman bisa sign in. Karena saya sudah pernah sign in, sudah punya akun sehingga saya langsung saja ke akun punya saya ya. Jadi nanti saya ketikkan kembali. Kalau teman-teman tadi harus itu dulu ya, harus harus login dulu menggunakan username-nya adalah email dan kemudian passwordnya sesuai dengan yang teman-teman kehendaki. Nah, setelah teman-teman melakukan login atau registrasi, nanti teman-teman akan masuk ke dalam halaman seperti ini. Nah, tinggal teman-teman klik saja nih, misalkan di New Easy Mode, diklik saja. Kemudian misalkan teman-teman ingin membuat satu karikatur misalkan. Jadi misalkan saya ketikkan seperti ini di prompt-nya, karikatur 3 dimensi. Misalkan saya ingin menggambarkan sebuah, atau jangan sebuah kali ya, hutan lebat dengan pepohonan rindang, terdapat seekor kelinci berwarna putih sedang melompat. Di dekatnya ada banyak hewan. Di dekatnya ada rusa, gajah, apalagi domba, monyet. Nah, tinggal di sini misalkan kita masukkan resolusinya. Coba kita ketika gambarannya seperti ini, yang ingin kita gambarkan situasinya misalkan, tinggal kita klik generate. Kita tunggu prosesnya sampai dia menghasilkan 4 buah karikatur atau gambar yang direkomendasikan. Sekali generate biasanya akan menghasilkan 4 gambar. Nah, ini dia teman-teman gambar yang dihasilkan dari prompt yang telah kita buat. Nah, prompt ini bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita tinggal pilih saja mana yang lucu gitu kan ya teman-teman. Misalkan saya memilih, di sini banyak sekali ya. Saya contoh memilih yang ini. Kemudian kita download saja. Kita download, misalkan kita menggunakan downloadnya JPEG. Nah, ini kan kita ceritanya mau membuat cerita, buku cerita anak. Maka kita akan mengeditnya sehingga di gambar ini ada tulisannya gitu kan. Maka kita akan masuk ke Canva. Nah, teman-teman kan sudah pada punya tuh akun Belajar ID. Biasanya kalau akun Belajar ID kita akan punya Canva-nya yang premium. Teman-teman silahkan membuka Canva-nya. Nah, kita tunggu sampai Canva-nya terbuka. Ya. Nah, nanti di sebelah sini nih teman-teman kan ada beberapa konten rekomendasi template-template nih. Kita akan membuat ceritanya buku anak. Nah, ini tinggal kita di titik 3 ini, kita klik titik 3 ini.
kemudian kita bisa tuliskan di sini misalkan buku, maka akan ada rekomendasi buku, ukuran buku. Nah, untuk kali ini karena saya ini bukunya untuk anak usia dini, maka saya menggunakan ukuran 8 x 8 inch. Silakan teman-teman klik ukuran buku yang 8 x 8 inch. Nah, sambil menunggu prosesnya, saya sedikit cerita nih teman-teman. Jadi, saya telah membuat beberapa buku dengan teman-teman dampingan saya untuk melakukan penyelarasan pola asuh. Jadi buku yang kita buat ini kemudian nanti dicetak dan diberikan kepada orang tua. Nah, nanti orang tua yang akan membacakan buku cerita ini kepada anak-anaknya. Kami sedang membiasakan untuk satu hari 10 menit orang tua membacakan buku cerita kepada anak. Nah, tadi kita sudah mengunggah file yang tadi kita buat di aplikasi Tengger.ai. Nah, setelah kita unggah di dalam Canva, kita tinggal pilih gambarnya, kemudian kita tarik ke sudut kanan dan ditarik lagi ke sudut sebelah kiri bawah. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, dari sini tinggal kita buatkan saja tulisannya. Kita mau membuat narasi apa terhadap gambar yang sudah kita buat ini. Contoh, kita nanti akan membuat satu kelincinya bercerita atau berbicara misalkan. Maka kita akan menggunakan callout, misalkan contoh callout. Nah, calloutnya seperti apa? Teman-teman bisa memilih. Namun biasanya saya lebih suka menggunakan callout yang ini teman-teman. Kita klik saja sehingga callout ini akan masuk ke dalam Canva-nya. Nah, ceritanya ini yang ngomong adalah kelincinya gitu kan. Nah, kelincinya sepertinya mau ngomong apa nih teman-teman kalau dia ekspresinya begitu? Hore, aku senang, atau hore, aku melompat gitu kan ya. Atau hore, aku bisa menyeberangi sungai gitu kan. Mari kita buat. Tambahkan tulisan di sini. Hore. Nah, kita tarik dulu ke sana supaya kelihatan ya teman-teman ya. Oke, hore. Aku bisa melompati sungai. Aku bisa melompati sungai. Sungai. Nah, teman-teman, tinggal kita geser-geser saja supaya ini bisa masuk. Nah, ketika misalkan ini kurang besar, maka kita callout-nya aja digedein gitu ya. Callout-nya digedein, kemudian kita geser sehingga ini contoh satu cerita yang dihasilkan dari menggunakan Tengger.ai, kemudian kita masukkan ke dalam Canva untuk membuat sebuah buku. Nah, tinggal kalau misalkan karakter atau jalan ceritanya teman-teman sudah selesai semua, tinggal teman-teman klik sebelah kanan itu bagikan. Nah, setelah bagikan, teman-teman klik unduh. Lalu di sini kalau kami yang sudah jadi itu kita ekspornya ke dalam bentuk PDF karena nanti buku cerita ini kami akan share kepada orang tua ke grup WhatsApp atau kita masukkan ke dalam Microsoft Reality sehingga agar mudah maka kami membentuknya ke dalam satu PDF. Nah, di sini cetak PDF. Tinggal klik kita unduh. Nah, kalau sudah terunduh maka akan ada di menu unduhan ya di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu tadi sedikit cara bagaimana membuat buku cerita anak
ya, menggunakan Tengger.ai, kemudian dikombinasikan menggunakan Canva dan diekspor ke dalam PDF. Hasilnya seperti ini. Tentunya teman-teman ketika ini akan kita bacakan, akan kita buatkan kepada anak-anak, mudah-mudahan ini akan sangat menyenangkan anak-anak. Baik teman-teman, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.